Jadi sesuai kalaban urutan yang akan dibahas, walaupun kalian itu bebas, cuma diberi panduan oleh koordinator saya Kak Dima dan kalian itu kedua bagian mengimbab masalah kewajiban kalakuan wajib sarang kalakuan sunat. Kadinto kitab kadinto merupakan risalah, merupakan catatan dari Sohib Ratibul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kadinto sangat terkenal, pikiran Ratibul Haddad kadinto sangat terkenal di kalangan pesantren, kalangan orang Madura, dan terkenal kanto yang biasa dibaca manabina pesantren Ratibul Haddad kadinto imaus sebelum nasar sarang salah sofu. Kanto luar biasa. Orang yang seistiqomah mau Ratibul Haddad kanto luar biasa, menjadi benteng. Bahkan yang situng debuan disebutaki bahwa orang yang istiqomah mau Ratibul Haddad kadinto membentengi keluarga, tapi membentengi setuju tetangga. Pasal ada suka jadi tetangga 40 ke timur, 40 ke laut, 40 ke daji, 40 ke barat. Ini kan sekeng dari punapanya mana kondeng utur mantina Ratibul Haddad. Bahkan riwayat situng cerita hikayah ya As'ad Syamsul Arifin kayak itu melawan penjajahan Belanda, kayak itu kalaban zikiran, kalaban punapa maistiqomah mau Ratibul Haddad. Nah, sengangkit Ratibul Haddad kayak itu juga ngangkit kitab kayak gitu. Makanya sangat bagus kayak itu dibaca di pesantren, agak di majelis-majelis agak juga itu, karena kan itu ngarang kitab kayak itu betul sepertama kayak itu minal habaib minas sadat keturunan khususnya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kan itu termasuk orang wali min auliyaillah. Setantona rotiban atau berzikiran kondeng anu manti kemudian angkitan kitab kadinto penuh barokah. Insyaallah punapa nyaman sekalian aki apa yang kami baca, apa yang akan kami bahas di sini tentunya tidak lepas dengan kitab ini dan mulan makar tetap barokah sekali lagi dan saja amin. Kadinto debu beliau wa alaika bi ada'il fara'id wajtina bil maharimi wal iktsari minan nawafil fa innaka in fa'alta dzalika mukhlishan li wajhillahil karim hasalta ala ghayatil qurbi minallah wa khala'ta alaika khal'atal mahabbah allati tasiru indaha jami'u harakatika wa sakanatika lillahi wa billah ila akhirih. Artinya segitu. Dan gula sarang panjenengan kebun beliau kan wajib ngalakoni kalakuan sewajib bagi sareng Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu sing pertama. Wajib ngalakoni sewajib bagi. Kenapaan sih wajib bagi? Salat. 5 kali sehari, boleh pas 24 jam sewajib bagi kan tuh 5 kali dalam satu hari satu malam. Kata ada Pak seberapa jam apa itu? Kata yang pertama si wajib ilakoni wajib bagi sang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa boleh juga termasuk puasa? Si wajib bagi itu dalam setahun pun namun sebulan. Itu pun benih sehari semalam. Benih sehari semalam. Bayangkan umat-umat sebelumnya sehari semalam siapa sah? Mangkana pasaka itu termasuk syar'u man qablana. Artinya syariat dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia buat begini Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pasah. Jadi kewajiban pasaka itu kenapa nyaman? Memang sudah diwajibkan sebelum umat-umat Gusti Kanjeng Nabi. Cuma teknisnya beda.
Nabi umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kaya itu kenapa? Kulaku sampai cepat hari selama 1 bulan penuh, kecuali seharam apa sah, orang haid, orang nifas, orang hamil yang harus tidak boleh tidak harus tak puasa soalnya. Manakah kita sebagai itu tidak wajib apa sah, maka itu harus didahulukan kewajiban seujiban Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kewajiban, istiqomah kita melakukan kewajiban, maka kutukan, benih kutukan, bisikan iblis, bisikan setan akan terhindar dari kita. Kita mohon maaf, takok mi ibadah. Ada faham-faham senyelempang dari faham-faham syariat Islam. Sebab kesan Gusti Kanjeng Nabi. Faham-faham gak itu muncul kenapa? Karena mendahulukan kewajiban. Coba saja kita merenung, berpikir ke belakang. Orang yang punya faham-faham setak pada faham Ahlus Sunnah wal Jamaah karena tidak mendahulukan kewajiban. Istilah apa? Atarakat, azikir, kayak itu kan urusan sunnah zikir. Atarakat, mau sholawat, 1.300, mau la ilaha illallah, kayak itu sunnat. Tapi karena sunnat yang didahulukan, walaupun itu adalah zikiran yang bagus, maka kelakuan sunat itu tak bisa membentengi abeen, sehingga akan datang bisikan-bisikan jin yang membawa faham-faham yang tak sesuai kelakuan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang sampai ngucap tak wajib aja, sepenting ingat dekat Allah Subhanahu wa taala. Olen kat mana kan? Olen apa Pak Bolo tu setahun 2 tahun, entar ke kuburan, entar ke kiamat, apa mololo. Bareng fardu ditinggal. Maka sangat pantas jika itu Al-Habib Abdullah Al-Haddad alaika bi ada'il faraid. Wajib kepada kita untuk melakukan semua yang diwajibkan kepada kita. Untuk apa? Di antaranya ini untuk membentengi dari bisikan-bisikan iblis dan sebagainya. Wajtina bil maharim. Nomor 2, ketika kita melakukan kewajiban, maka harus menghindari, menjauhi barang-barang seharamati. Kan itu nomor 2. Kemudian semua telok wal iksar minan nawafil. Pas membanyak ngelakoni kelakuan sunat. Ini kan. Beni kelakuan sunat saya pakai ada, saya pun segala. Ini akan membawa ajaran yang sesat. Urunah, sesalaki dan lain sebagainya. Makanya pada situ, kenapa sahabat matur dak Gusti Kanjeng Nabi, "Alah kenapa guna sih bisa masuk surga?" Jawab Gusti Kanjeng Nabi, "Tak usah banyak banyak. Bajang 5 bekto, apa asa, zakat mun di obang, haji mun di mun kelak. Cukup kan Gusti Kanjeng, cukup masuk surga." Ya cuma surga kayak itu mungkin kunjip wajib mulono surga kayak itu levelnya nang level agak bawah tentunya. Bawah. Hadirin sebutan kaulah amul jadi abalih deka al-faraid semakin kan itu bulan puasa dan gula akan menekankan bahwa puasa kayak itu telepon sekibul saya mau serang dan gula ya ayyuhalladzina amanu. Sateja kewajiban kayak itu dasar mendengar Al-Qur'an. Dalil atau dasar kain itu punya keistimewaan tersendiri. Bajang dengan Al-Quran pun apa? Aqimus sholah wa atuz zakat. Haji walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pasah ya ayyuhalladzina amanu.
Allah Subhanahu wa taala awajibaki pasah kalaban mendahulukan yakni dak memanggil wahai orang-orang yang beriman. Kewajiban pasah, kewajiban zakat tak ada ya ayyuhalladzina aman. Kewajiban haji tak ada ya ayyuhalladzina aman. Tapi khusus kewajiban pasah badah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan pula sedikit akan membahas ya ayyuhalladzina amanu. Ulama tafsir ada buaki bahwa setiap ayat yang didahului kalaban lafaz ya ayyuhalladzina amanu berarti lastarina ya ayyuhalladzina amanu itu masalah yang sangat penting. Mun kak dinto perintah berarti perintahnya sangat penting. Mun marin kak dinto larangan berarti larangannya itu sangat-sangat penting. Pentingkah pas puasa itu? Sangat penting. Artinya maksudnya ketika apa? Saat neng hadis lagi bahwa puasa itu cuma Allah Subhanahu wa taala artinya pun apa? Bahwa pasana betul kau setuju itu kencerna. Oleh sebab apa? Tada si oni. Oleh petong bolo punten. Sepetong bolo itu mun kita melakukan solat fardu di bulan puasa pada bi ngalakoni solat fardu neng luar bulan puasa benyaan petong bolo. Maca Quran dia kan tunjukkan berlipat-lipat di luar bulan puasa. Tapi khusus pasan tibi tidak ada yang tahu kecuali Allah yang akan memberi pahala kepada orang yang berpuasa. Saking diri rajana kencerna apa? Puasa. Makan sampai dibuat kibi Imam Ghazali barometer ukuran itrem mata itrem apa santen gula kain to panggina lastaren bulan puasa. Boleh ukuran itrem mata itrem mana kain to debu Imam Ghazali itrem mata itrem mana pasana betul kau lulus kain to panggina lastaren bulan puasa. Mun lastari na bulan puasa kayak itu lakon na kita kayak itu lebih bagus bang sebelum bulan puasa berarti puasa nih keterima. Mun lastari bulan puasa lakon na kita kayak itu lebih coba bang sebelumnya artinya mun maksiat sebelumnya ngelakon nih seket sompama marin apa sabah ngelakon nih 100 kan itu berarti puasa na tak terima. Nauzubillahi min dzalik. Jadi pasak itu kan kebayi oporat. Maka pasak itu napanya pada kijai pengki huru. Eka biti kalaban ya ayyuhalladzina amanu. Dan gula akan memberi satu contoh saja. Ya ayyuhalladzina amanu selainah puasa. Kenapa? Masalah mau sholawat ke Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya apa? Bahwa sholawat ke Kanjeng Nabi itu sangat-sangat penting. Karena apa? Karena perintah Allah kan itu didahului kalaban ya nida kalaban lafal ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dan pula sedikit acara kita masalah keistimewaannya sholawat. Pada situng kiai, itu menabi di santri pada nang kitab Tangkihul Qaul, Rubabul Hadis. Pada situng kiai kedua datang ke kan untuk seorang bajingan. Tak itu bagus kan benar. Pokon kun pas kun rekan kecompok ni kun mulai tedung keluar lalu ku maksiat. Terkenal kan? Situng waktu tatang kini ke pasir. Begitu saya pas datang ke kiai gila, kata tatang ke kiai gila datang. Neng mimpi kata datang. Neng mimpi kiai kak dia to orang si bajingan gila, andi derajat si sangat tinggi luar biasa. Makanya
cak terlalu suudzon, cak terlalu cuba penyangka dekat orang secara zahir ala cuba. Karena belum tentu sebagus bagus. Belum tentu. Setelah jaga itu Allah Subhanahu wa taala. Kadin tu si tentang keken tu jangan jadi segi ibu. Kun tarte dung siang ala ko maksiat. Rabu nang dalam mempes setelah saya keken tu ternyata tentang kekadin tu selakon kelakuan tak guna keken tu andi derajat setengah ajunan pun Allah Subhanahu wa taala. Mator atanya gila kiai gila. Lu kakek apa bedeng dinna? Joklah aku nak benar yang kau tahu sini. Dak rumah dah guna sebuah jengan senang derajat setengah. Aduh kiai alhamdulillah kiai. Dan gula situng saat. Jadi lekat cetak beres ni kan. Yang begitu ketika tak beres ni kan, aku lembak pas natali orang along kolong. Dan gula kita mah masuk kiai. Masuk merok aleng kiai. Norok ngidi ki budak bangaji. Ketika kiai kain to mau solawat, sehadir kain to neng. Kemudian kiai kain to mah merintah. Ayo reng bareng maca solawat kapi, maca reng bareng kapi. Kemudian si kiai kain to ada boleh, maca solawat panyaring. Sampai setuju, sampai cerita si anu nih kan. Lagu leken to kiai nurok nyaring menyaring kiai mau salawat assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah assalatu wassalamu alayka ya Habiballah menyaring dia. Dan rumah cepon saya bajingan gila. Karena kak din to kiai ten gula. Karena kak din to ten gula mau salawat kun sekalian bersama dengan para masyayikh, bersama dengan ahli-ahli ilmu nungkotun kain itu kun sekalian kiai. Dan pula yang tak derajat sareng Allah Subhanahu wa taala akati sih olah ti ajunan kayak itu kiai. Hanya dengan satu selawat along polong di dalam majlis zikir, majlis ilmu. Kan alhamdulillah akati itu luar biasa. Karena kayak itu pasti dihadiri irawi sareng malaikat-malaikat yang khusus nyareh kumpulna orang-orang si zikir, kumpulna orang-orang si nyari ilmu. Malar mantar keterima sama Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sebutan kalau mulyaki, kadin itu betapa pentingnya selawat sampai didahului kelaban dengan Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Cuma kita ya cek nironik wis wa ora penyaring maca selawat penyaring niron pola anu dia aja artinya pas tak apa jengah pas tak pas aramboka bi anu cukup selawat mana ingat bi cerita ki jangan tapi kun ini kebetulan dari rajana fadilana mau selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sebutan kaula mulyaki. Terus kemudian definisi pertama kan itu yang diwajibkan harus kita mendahulukan kewajiban kita daripada kelakuan sunat. Maka ada kelakuan sunat etempeng kelakuan fardu. Karena di hadis kayak tersebut tadi paling bagus kelakuan sebisa mesemak dan kesengkok dari Allah Subhanahu wa taala ada kelakuan wajib bagi bisengkok dan ketangkap muda. Jadi nilainya kak itu kenapa? Nilainya kak itu bisa mesemak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya maftaratu alaihi. Beni kelakuan sunat semak dengan Allah. Makanya dia pun segala ketika mendahulukan kelakuan sunat, dia pun segala azikir. Nika justru kelakuan wajib kita lakon ni justru sajen macau dengan Allah Subhanahu wa taala sajen mesma dengan setan. Mula fardun ta lakon kun sunat ta lakon. Kemudian kenapa fungsinya an-nawafil? Nah, semakin ketika kita sudah istiqomah ngelakoni kelakuan wajib pagi,
maka kita harus berusaha kangkui ngalakoni kalakuan seesonata. Artinya ketipun apa? Mun zuhur je pun 4 rakaat. Kalau sudah istiqomah, usahakan apa jeng sunat sebelumnya tuh zuhur. Jadi sebelumnya adzan kento, sebelumnya adzan sudah ngambil wudu. Lepon na lengki neng kanto karena kanto masjid, tentunya karena masjid maka esonataki iktikaf. Iktikaf itu pun neng walaupun sekecil neng masjid. Niat neng masjid kayak itu lepon itu. Jadi bahwa manabi ampun sudah istiqomah kita ngalakoni kalakuan sefarduaki, sewujibaki sallallahu subhanahu wa ta'ala, maka kita berusaha kaangkui ngalakoni se esonataki. Kan untuk plusnya, nilai plusnya. Zuhur, solat sunat zuhur, solat sunat sebelum zuhur, kain itu sangat muakkad. 10 rakaat, 4 rakaat. Pesa 22. Lestarian kan itu salat qobliyah zuhur di rakaat ini 2 rakaat, assalamualaikum ke boleh. Usulnya sunatan qobliyah zuhur di rakaat ini lillahi ta'ala, lestarian kan itu assalamualaikum. Tuju niat itikaf, nawaitul itikaf fi hadzal masjid, dan boleh ya Allah niat itikaf di masjid kak dinton kainto karena Allah taala. Tapi lerdas binaun laun sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Fa insyaallah zikir panjenengan sholawat la ilaha illallah hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan nikah zikir panjenengan akan menenangkan al-qulub. Maka dawuh Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Karena berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala, ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub. Ateh bekal tenang. Kula seporana. Mun kula melihat panjenengan keadaan itu tak melihat bahwa panjenengan tak tenang atena. Reng luar tenang, si di luar kita tenang, tidak mungkin. Walaupun neng tempat sempit, boleh tempat kayak itu tempat sempit dimanapun saja. Kayak itu kalau dilihat secara zahir tak tenang. Tapi karena orang yang gila zikir dekat Allah Subhanahu wa taala, tentu zikiran gila setelah melakukan kewajiban. Benih kewajiban tinggal kemudian zikir pun. Kewajiban kada kemudian zikir, dan ini kesetiaan tatmainnul qulub. Kemudian kan itu sebelumnya zuhur 4 rakaat, salah stadion zuhur juga 4 rakaat. Kan itu paling muakkad. Ben boleh pun apalah aku nak kasih panjenengan. Kan tidak lah aku. Mau tak kayak kan itu suatu pun apa kesempatan yang sangat besar panjenengan berikan. Suatu pun apa nyaman, madrasah, pendidikan. Kagui pun apa? Kagui mesemak dekat ajunan pun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun sekeda ketika sudah mesemak kalau berzikir tatmainnul qulub. Hati bisa tenang, hati bisa tentram. Kemudian sholat asar. Sebelum sholat asar kayak itu juga 4 rakaat. Man iman mampu panjenengan berdekat itu 4 rakaat sampai nustung hadis seputaki, bahwa ulama hadis seputaki nafsir hadis kayak itu bahwa kayak itu 2. Rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Demun kusai kajing Nabi, muka-muka iparing na rahmat orang siapa jeung 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat. Itu aki malar mater iparing na kabulesna
mulai ke benda sesana Allah Subhanahu wa taala. Tak ada istilah ropek, istilah bingung, tak ada. Justru abak si bingung si ropek nang legena nikah, kenapa? Karena jauh dari rahmat Allah. Empat rakaat sebelum asar, 4 rakaat. Jadi si 4 kain itu pun sebelum asar, sebelum zuhur, selesai itu zuhur. Selesai asar, tak kengeng haram. Sebelum maghrib 2, selesai maghrib 2, sebelum isya 2, selesai isya 2. Sebelum subuh 2, selesai subuh tak ada. Cuma panjenengan usahakan beli boleh hitung hadis. Siapa-siapa orang marin subuh, awirid adzikir sampai isyrok. Isyrok itu mana bisa makan kol 5:30, kol 5:30 menit lebat. Isyrok itu berare. Tetilah sarin subuh mau suratibul haddad ya ponten kula bila. Pa istiqamah lastarin subuh mau suratibul haddad. Lastarin suratibul haddad itu ki beda waktu. Mau sholawat sampai pukul 5:30 sampai berare. Mana bi keduan HP isyrok atau penjadwal kayak itu beda isyrok. Lastarin kadin tu pas asolat isyrok usolli sunnatal isyrok rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Kenapa dahun Gusti Kanjeng Nabi? Kencerna padan bi orang se haji bi umroh taman. Telo kali Gusti Kanjeng Nabi satu. Siapa-siapa orang se marina sabbu tak abu debu se tak pantas kecuali guna mung azikir toju azikir ngaji Quran atau pengajian sampai isyrok. Begitu isyrok langsung jaga usolli surat isyrok debun Gusti Kanjeng Nabi kencerna pada Nabi kencerna orang si umrah bi haji taman sampai 3 kali ada Gusti Kanjeng kencerna haji bi umrah sampurna saking dirajan kencerna orang seta asaren lastina sok Kilakar semakin raja kencer, nah tantangannya semakin besar. Mata sekadin tuh jadi ngerusup biasan langsung ngantok, tak bisa ngantok, maksudnya ngantok. Tuh udah tau roda kali itu. Tapi cek pun gigi mun orang tero oleh kencer nah padan bi kencer haji taman, ya mulai jaga aja. Kita ada Pak jaga sambil leng-leng macam istighfar astagfirullah. Kadang begitu isyrok mari apa aja pahlo ngantok. Ini kebuktiannya bahwa kelakuan bagus ini kan luar biasa rintangannya. Para hadirin sebutan kaula mulyaki kayak telepon 29 menit. Terakhir bahwa segala saya disampaikan selanjutnya dulu mendahulukan kelakuan fardu kemudian di mana etoroe kelakuan sunat. Pertama bahwa kelakuan sunat itu nambel deka kekurangan dengan kelakuan fardu. Kita apa yang duhur belum tentu sampurna. Tak oneng kita seoneng Allah Subhanahu wa taala. Nah kata sempurnaan gelak nang salat zuhur kak dinto etambel kalakuan sunat apa salat sunat sebelum zuhur bila sarin atuh sakali itu juga pasah. Jak apa ngerasa kita apa sehari tak ngakan tak ngelu. Jak apa ngerasa keterima Allah Subhanahu wa taala belum tentu. Maka untuk nambel kekorang napasan ng bulan Ramadan kak dito maka kita dihimbau kaangkuy ngalakon ni puasa sunat. Kayak itu saya pertama. Yang kedua, kenapa penting kelakuan sunat kak dito? Sebab ketika kita mendahulukan kelakuan wajib pagi, kemudian kelakuan sunat, nikah yang akan melahirkan mahabbatullah. Nikah yang akan melahirkan cinta kepada Allah. Ketika kita cinta kepada Allah, maka sangat muhal
menabi Allah itu tak akan cinta dengan orang yang secinta. Sekali lagi, ketika kita melakukan kelakuan fardu dan kelakuan sunat dan menjauhi kelakuan-kelakuan diharamaki, maka akan melahirkan mahabbatullah, cinta kepada Allah. Sekarang itu mungkin bisa disampaikan malam-malam manfaat dan kebetulan kalau saja. Amin. Allahumma amin.